Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu antum lana ni'mar roja wal matlabu. Azzat bikum hadhihi diyaru arduha akhsha'uha fiha alaiha tadhhabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walhamdulillahilladzi arsala ila dinil haq. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah, as'adakumullah naharakum wa taubat naharakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bi khair wal afiyah. Taib, alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa al-thaminah qadarna al-iktifal wal ijtima' maratan ukhra fi hadhihi nadwa al-mubarakah wa nadwa asy-syarifah insyaallah ya. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan pembelajaran lagi ya setelah kemarin kita melakukan liburan ya, liburan masing-masing ya, liburan Idul Fitri yang mana lumayan lama ya, yaitu 10 hari ya. 10 hari atau 2 mingguan ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi ya untuk mengadakan pembelajaran bersama ya. Berkumpul lagi untuk mengadakan pembelajaran bersama lagi ya. Fa insyaallah li hadzal yaum wa fi hadzal nahar sawfa uwajjihukum bi kalimatin wa kadzalika bit ta'limat wal ma'lumat al muhimmah amma yata'allaqu bi faslina hadza wa ma yalihi sawfa nastamiru wa sawfa namshi bihi ya. Insyaallah pada siang hari ini ya untuk pembelajaran kita nanti adalah pengarahan dan mungkin nanti ada ta'aruf, perkenalan, atau mungkin ada beberapa kalimat taujihat atau motivasi dan yang lain-lain ya. Karena kemarin setelah liburan dan kita baru masuk lagi dan mungkin ada yang baru, ya ada beberapa yang baru, sehingga perlu ya disampaikan maklumat-maklumat penting ini ya. Jadi intinya untuk hari ini kita nanti kondisional ya, kalau masih ada sisa waktu untuk belajar ya kita belajar. Cuma kalau waktunya habis untuk pengarahan, perkenalan dan lain-lain ya berarti nanti ini ya, nanti enggak, kita tidak perlu belajar ya. Jadi intinya hari ini lebih ke motivasi atau perkenalan dan lain-lain ya. Karena itu yang lebih penting ya daripada belajar. Karena kalau kita memulai belajar tanpa ada motivasi, kalau kita memulai belajar tanpa ada dorongan, kalau kita mulai belajar tanpa perkenalan, itu nanti belajarnya akan tidak istiqomah ya dan tidak betah atau hal-hal yang buruk yang lainnya ya. Maka ini perlu Anda sampaikan di awal ya. Jadi seperti itu ya untuk hari ini. Fahimtum jami'an ya. Sip ya. Idzan awal marrah sa'ulki ilaikum ala wa huwa ya kalimat syukur ya. Yang pertama harus kita sampaikan adalah kalimat syukur, bagaimana kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini ya. Karena tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk bertemu ya. Bertemu atau belajar atau bersilaturahim ya. Bahwasanya menuntut ilmu atau belajar itu
sangat penting ya. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Jadi menuntut ilmu itu faridoh ya, fardu ya. Istilahnya kalau kita sholat itu fardu ain ya, fardu. Sholat maghrib, sholat subuh itu fardu yang mana harus dilaksanakan. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib ya hukumnya. Hukumnya itu wajib. Karena kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak belajar, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu siapa nabi kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu siapa murabbi kita dan siapa yang menciptakan kita. Maka menuntut ilmu ini sangat penting ya. Bahkan ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran apa? Ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama bunyinya adalah, ada yang tahu bunyinya surat Al-Alaq? Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian tahu Iqra ya? Iqra artinya apa? Iqra itu fi'il amr ya. Artinya apa? Dari kalimat qara'a yaqra'u nanti Iqra. Berarti artinya bacalah ya. Bacalah. Ini bacalah ini artinya belajar ya. Belajarlah atau bacalah. Kalian kalau ingin belajar ya membaca. Kalau kalian ingin belajar ya membaca. Iqra itu kalimat pertama dalam Al-Quran. Bacalah atau belajarlah ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya, jadi ini menyambung ya dengan ini, sama konteksnya dengan apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini atau nanti ke depannya, yaitu belajar ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya atau belajarlah dengan menyebut nama Tuhanmu ya. Di sini maksudnya belajar sesuatu yang baik-baik ya. Kalau kita belajar tapi belajar sesuatu yang enggak baik ya, itu nanti ya kurang bagus ya. Tapi di sini kan konteksnya kita belajar sesuatu yang baik ya. Maka alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan untuk belajar bersama ya. Dan dalam konteks ini kita sudah di zaman modern ya. Jadi kita sudah di zaman modern, yang mana di zaman modern ini ya kita bisa belajar dari rumah saja. Coba bayangkan di sini ada yang dari daerah timur, ada yang dari Papua, ada yang dari daerah Sumatera, tadi ada yang dari Aceh ya. Nah, ada juga yang bahkan di luar negeri ya. Dan ini menunjukkan kemajuan zaman diikuti dengan penambahan ini ya, istilahnya ilmu ya. Jadi kemajuan zaman itu bukan berarti menghancurkan Islam ya. Bukan, kemajuan zaman itu bahkan bisa menyatukan Islam ya, bahkan bisa memperbagus Islam dengan caranya sendiri-sendiri ya. Kemajuan zaman mungkin bisa saja menjadi darurah, menjadi sebuah sesuatu yang darurat, sesuatu yang jelek. Tapi kemajuan zaman itu bisa merubah ke yang baik juga. Contohnya seperti ini. Kalau kita kemajuan zaman tujuan kita nggak jelas, tujuan kita kurang baik, nah itu menuju kehancuran. Tapi kalau kemajuan zaman tujuan kita dengan suatu hal yang baik seperti sekarang ini belajar ya, maka pahalanya lebih besar ya. Maka pinter-pinter kita ya, kalau kita kemajuan zaman tujuannya untuk sesuatu yang jelek, misalkan ada perkembangan zaman tujuannya untuk mengumbar aib, atau kemajuan zaman untuk tujuannya untuk sesuatu gibah atau sesuatu mencari hal-hal yang tidak jelas, maka itu sebuah aib ya, maka itu sebuah kejelekan. Tapi kalau kemajuan zaman digunakan untuk belajar seperti sekarang ini, maka itulah yang harus kita lakukan ya. Maka di zaman akhir yang seperti sekarang ini ya, sekarang kita sudah masuk akhir zaman ya. Di akhir zaman kalau kita tidak bisa pinter-pinter mengatur diri kita, kalau kita tidak bisa pinter-pinter mengatur kendali kita, karena semuanya ada dalam satu hal ya, semuanya ada di sini ya, di HP atau di laptop. Di HP, di laptop ini kita bisa ngapain saja. Bisa kita bermaksiat, bisa kita melakukan kebaikan, bisa kita belajar, bisa kita hal yang lain-lain. Tergantung kita menggunakan ini seperti apa ya. Maka alhamdulillahnya ya,
alhamdulillahnya kita mengisi waktu kita bukan dengan hal yang jelek ya. Kita membuat laptop kita atau kita membuat HP kita dengan bukan hal yang jelek, tapi kita membuat handphone atau laptop kita dengan hal yang baik dengan cara belajar. Maka ini perlu kita syukurin ya, ini perlu kita istiqomahkan karena ini adalah sebuah hal yang bagus ya, sebuah hal yang bagus yang mana mungkin tidak setiap orang merasakannya ya, yang mana mungkin tidak setiap orang mungkin tidak memiliki kesadaran untuk seperti itu ya, bahkan banyak yang menggunakan handphone atau yang lainnya untuk suatu hal yang tidak bermanfaat atau suatu hal yang jelek atau maksiat. Nah ini perlu kita waspadai ya, seperti itu. Jadi itu adalah kalimat syukur ya. Jadi kalimat syukur bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya, untuk bersilaturahim meskipun dengan keadaan masing-masing ya, keadaan masing-masing di rumah atau jauh, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar ya. Jadi itu yang pertama kali Ana ingin sampaikan ya, bahwasanya kita ada di Zoom seperti ini bukan tujuannya jelek ya. Kita ada di Zoom seperti ini, kita belajar seperti ini tujuannya baik ya, yang mana mungkin tidak kalian mungkin tidak merasakan, tapi ya ini tujuannya mulia ya. Ini belajar, ini menuntut ilmu, ini menggunakan maksimalkan sesuatu yang ada ya, seperti itu. Yang kedua ya, mungkin antum sudah tahu ya bahwasanya sekarang kita masuk bulan baru ya, yaitu bulan Mei, yang mana setiap bulan itu kalau belajar sama Ana pasti nanti ada yang baru ya, dalam artian ada yang berlanjut, ada yang baru bergabung. Nah, contohnya pada pertemuan kali ini ada yang di grup ada beberapa yang bergabung ya, yang mana kita harus saling kenal ya, perkenalan ya, atau bahkan ada yang lama juga ya. Maka di sini sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita nanti melakukan perkenalan ya, yaitu kita melakukan perkenalan dulu ya. Karena dengan perkenalan ini kita nanti lebih tahu ya orang-orangnya seperti apa ya. Dengan perkenalan ini kita nanti lebih sopan ya. Oh, ini lebih tua, berarti kita ngomongnya lebih sopan ya. Oh, ini lebih muda, jadi harus disesuaikan bahasanya. Jadi emang kita harus tahu dulu dan perkenalan dulu ya. Maka untuk perkenalan yang pertama mungkin bisa mulai dari Ana sendiri ya. Mungkin antum sudah kenal Ana, tapi perlu diperkenalkan lagi ya bahwasanya Ismi Al-Kamil ya, nama lengkap Ana Muhammad Anugrah Lafuan ya. Muhammad Anugrah Lafuan itu adalah nama lengkap Ana ya. Dan Ana berasal bil hakikah asli daerati ala wa Jawa Syarqiyah ya. Ana berasal dari Jawa Timur ya, tepatnya di Kediri. Tazir ya. Ya, jadi Ana panggilan Ana Afgan dan Ana dari Jawa Timur atau Kediri ya. Walakin mungkin antum antunna kullukuna tarawunani atajawal fi ba'dil makan ya. Mungkin antum melihat Ana berada di banyak tempat ya. Salah satunya Ana kemarin di Tangerang Selatan ya, dan kemarin juga ada di Depok, dan kemarin juga ada di Malang, atau macam-macam ya, keliling-keliling ya. Alhamdulillah karena banyak saudara sehingga Ana bisa bersilaturahim ke beberapa daerah ya. Jadi tapi kalau
antum nanya anak aslinya di mana, anak asli di Kediri, Jawa Timur ya. Seperti itu. Untuk pendidikan ya, untuk riwayat pendidikan Ana. Jadi Ana mulai pendidikan itu jelas ketika TK ya, tapi itu nggak penting ya. Ana mulai pendidikan bahasa Arab. Contohnya, karena di sini Ana mengajar bahasa Arab, berarti Ana sebutkan yang Ana belajar bahasa Arabnya saja. Jadi Ana memulai belajar bahasa Arab itu ketika sudah lulus SD ya. Mungkin ketika SD ada bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya itu BTAQ ya, BTAQ atau baca tulis Al-Qur'an, yaitu latihan menulis huruf hijaiyah. Jadi imla lah intinya seperti itu, yaitu latihan menulis huruf hijaiyah atau imla. Jadi belajar bahasa Arab itu tidak dimulai dari belajar ngomong atau ini. Belajar bahasa Arab itu dimulai dengan kalian belajar menulis huruf hijaiyah. Nah, seperti itu ya. Maka itulah yang Ana rasakan dulu ya, yaitu Ana dulu pertama kali belajar bahasa Arab di pondok secara aktif ya, belajar ngomong bahasa Arab itu di pondok. Tapi sebenarnya Ana belajar nulis, belajar imla, BTAQ itu baca tulis Al-Qur'an itu di SD. Yang mana SD Ana SDI ya, SD Islam Terpadu ya. Selanjutnya Ana mulai belajar lagi secara intensif itu di pondok ya. Di pondok setelah lulus SD, di waktu itu jenjang SMP dan SMA ya, 6 tahun di situ Ana belajar bahasa Arab secara aktif ya, yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor ya. Belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor selama 6 tahun ya. Dalam hal itu dari 1 SMP sampai 3 SMA. Tapi kalau di sana namanya KMI ya. Jadi nggak ada kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, tidak, tapi langsung kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 6 di sana berarti 3 SMA di luar. Karena di situ emang sistemnya Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah ya, KMI, yang mana ya di situ kalau kita lulus itu nggak dapat ijazah negara, tapi ijazahnya ya ijazah gontor, ijazah pondok itu saja. Tapi alhamdulillahnya sekarang ijazah pondok itu atau ijazah gontor itu sudah dimuadalah ya. Bahasanya udah disetarakan. Jadi kita pakai ijazah gontor masuk ke universitas dalam negeri bisa. Kita masuk ijazah gontor ke luar negeri bisa ya, karena sudah disetarakan. Setelah 6 tahun Ana belajar bahasa Arab dan ilmu agama di pondok ya. Kemudian Ana waktu itu pengabdian ya. Setelah itu 2016 Ana lulus, 2017 Ana pengabdian. Ya, pengabdian. 2016 sampai 2017 itu Ana pengabdian ya. Kalau pengabdian itu kalau di Gontor itu wajib pengabdian ya. Jadi kalau kita lulus nggak pengabdian, ijazah kita nggak dikasih ya. Jadi nggak guna kita lulus ya, ya guna sih, ilmunya guna, cuma nanti nggak dapat ijazah ya ketika kita nggak pengabdian ya. Maka di situ Ana diwajibkan untuk pengabdian, yang mana di situ Ana pengabdiannya ngajar TPA, habis itu kuliah juga, kuliah di jurusan PAI ya. Setelah itu setelah 1 tahun Ana tidak melanjutkan kuliah di Unida dan tidak melanjutkan pengabdian. Kemudian waktu itu Ana ya, waktu itu setelah pengabdian sebenarnya anak pingin banget untuk melanjutkan studi ke ini ya, ke Timur Tengah ya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'alah, waktu itu karena waktunya udah terlambat ya, karena waktunya sudah tidak cukup untuk mengajukan beasiswa, atau bahkan waktu itu sebenarnya ada ya yang mana pembukaan eh, kuliah di Timur Tengah tapi dengan berbiaya ya. Waktu itu karena tidak ada biaya ya akhirnya tidak jadi ke sana ya. Dan di waktu itu Anam memutuskan untuk masuk pondok tahfidz dulu ya, karena itu kan nganggur ya, setelah pengabdian itu 1 tahun nganggur ya, karena emang kuliah udah ditutup, dan kalau ada pun dengan biaya, akhirnya tidak mengambil di situ dan memutuskan untuk melanjutkan di program tahfidz Al-Qur'an ya selama setahun. Dan alhamdulillahnya ketika di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2018, Anam eh, mengajukan lagi pendaftaran atau mengajukan lagi daftar lagi ke kampus Timur Tengah, yang mana akhirnya
Ana bisa lolos ya di LIPIA Jakarta ya, di LIPIA Jakarta. Di LIPIA Jakarta ini meskipun tempatnya di Indonesia, meskipun tempatnya di Jakarta, tapi di situ sistem-sistemnya benar-benar sistem Timur Tengah ya. Jadi kalau di kelas itu misalkan ada satu kelas itu ada ikhwan, ada akhwat ya. Satu kelas itu seperti di Indonesia, kan kalau di kuliah di Indonesia satu kelas kuliah itu ada ikhwan sama akhwat campur. Cuma kalau di LIPIA ada ikhwan dan akhwat itu dipisahkan kelasnya. Dalam artian satu kelas tapi beda ruangan. Ya. Satu kelas tapi beda ruangan. Beda ruangan tuh maksudnya nanti yang kelas ikhwan itu di sebelah kanan, nanti kelas akhwatnya sebelah kiri. Yang mana nanti kelas akhwatnya itu nanti belajarnya pakai proyektor ya. Jadi kelas ikhwan tuh nanti ada kamera dan dosennya itu masuk di kelas ikhwan saja, di kelas cowok. Ada kamera dan di syuting. Dan itu kameranya masuk di kelas akhwat, ada proyektor di kelas akhwat. Jadi akhwat tuh belajarnya pakai proyektor. Dan nanti mic yang dipakai dosen itu masuk ke kelas akhwat ya. Jadi ya seperti itulah sistem ketika belajar di LIPIA. Jadi alhamdulillahnya waktu itu kesampaian ya belajar di Timur Tengah meskipun tetap di Indonesia ya. Tapi sistemnya ya hampir sama kayak Timur Tengah ya. Bahkan dosen-dosennya itu bukan hampir ya, bahkan 90% itu dosen Timur Tengah. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, dan lain-lain ya, seperti itu. Alhamdulillah, Anda belajar di LIPIA, di takhusus bahasa Arab, di jurusan bahasa Arab ya, selama 4 tahun ya, yang mana dari tahun 2018 sampai 2022 ya, 2018 sampai 2022 ya. Dan sampai sekarang anak masih belum melanjutkan pendidikan ya, yang formal ya maksudnya. Kalau non formal mungkin anak kemarin ikut kursus, kemarin ikut seminar, tapi yang formal semenjak anak lulus dari LIPIA pada tahun 2022 tahun kemarin anak masih belum melanjutkan pendidikan yang formal lagi ya. Ya, jadi itu sekilas tentang riwayat pendidikan anak ya. Jadi di situ anak kalau dihitung-hitung belajar bahasa Arab berapa tahun? Kalau antum nanya Anda belajar bahasa Arab berapa tahun? Maka jawabannya Anda bisa bilang 12 tahun ya. Dari 2010 sampai 2022. Ya, 12 tahun ya. Maka di situ ada proses ya. Maka yang namanya belajar tidak bisa instan. Yang namanya belajar ya emang butuh proses seperti itu. Ya. Ya, jadi itu riwayat pendidikan Ana. Jadi intinya jangan sampai kita minder atau insecure dan lain-lain ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan ya, cukup dijalani saja ya. Kalau dipikirkan pasti pusing sendiri ya. Bahkan ketika di pondok itu, ketika anak dulu di pondok itu segala masalah ada ya. Belum melakukan tugas, belum mengerjakan piket, belum ada kemarin ada melanggar sesuatu, tapi nggak perlu dipikirin. Kalau dipikirin itu pusing sendiri. Tinggal dijalani saja ya. Tinggal dijalanin dan pikiran itu yang membuat manusia agak ini itu ya pikirannya itu sendiri ya. Karena sesungguhnya kalau dijalanin ya biasa aja. Sebenarnya yang mengaruhi seseorang itu adalah mindsetnya ya. Pikiran itu mindset ya, mindset. Bahasa Inggrisnya mindset ya. Maka itu yang sangat penting ya. Jadi kita harus menjaga pikiran dan mindset kita agar sinkron ya, agar terintegrasi dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan, yang penting jalanin saja. Dan itu rumus yang Ana pakai ketika Ana menjalani kehidupan di pondok sampai sekarang ya, belajar bahasa Arab ya. Kok belajar bahasa Arab susah banget, luas banget, kok nggak bisa-bisa ya. Nggak usah dipikirin, yang penting dijalani saja. Yang penting antum sudah di jalan lurus, berarti tinggal istiqomah dan menjalani saja ya. Seperti itu ya. Jadi Ana dulu belajar bahasa Arab 12 tahun ya, kok bisa betah belajar bahasa Arab 12 tahun ya, ya gara-gara itu. Dijalani saja, ikutin saja, dan tidak perlu banyak dipikirin ya. Yang perlu dipikirin itu pelajarannya, bukan masalah gimana ke depannya, gimana ke belakangnya. Kalau mikir tentang belajar idofa itu hukumnya gini-gini, itu harus dipikirin. Tapi kalau masalah wah udah lama nih belajar bahasa Arab nggak bisa-bisa, wah udah berapa tahun ini nggak bisa, sampai kapan mau gini-gini, tidak perlu ya. Itu cukup dijalani saja ketika kita pengen belajar ya. Karena kalau kita memikirkan itu, maka nanti
akan menjadi sesuatu yang kita berhenti ya. Dan kalau sudah berhenti itu akan sangat sulit memulai lagi ya. Dan itu banyak yang seperti itu ya. Ketika sudah berhenti nanti akan sangat sulit untuk memulai lagi karena nanti fokusnya beda lagi. Fokusnya ke yang lain. Alhamdulillah sekarang kita fokusnya dalam belajar yang mana ini kita belajar bahasa Arab yang mana bahasa Arab kan termasuk dalam agama juga ya, belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Nabi, belajar bahasa hadis, belajar bahasa ulama. Tapi kalau kita sudah berhenti di sini nanti nanti akan sangat susah memulai lagi karena di situ nanti fokusnya akan berbeda dan kita akan prioritaskan ke fokus itu ya. Jadi itulah sedikit sharing ya tentang riwayat pendidikan Ana. Selanjutnya ya, eh selain riwayat pendidikan Ana ada riwayat pekerjaan juga ya. Jadi kalau antum nanya sekarang ngajar bahasa Arab emang udah berapa lama ngajar bahasa Arab ya? Maka jawaban Ana ketika Ana pertama kali ngajar, Ana sebenarnya bukan mengajar bahasa Arab ya. Pertama kali Ana ngajar, Ana bukan ngajar bahasa Arab. Dan itu dimulai ketika kapan Ana pertama kali ngajar? Ana pertama kali ngajar itu ketika Ana duduk di kelas 5 KMI ya. Jadi ketika kelas 2 SMA di Gontor atau kelas 5 di KMI di Gontor kelas 5. Kalau di luar 2 SMA itu sudah dididik untuk mengajar ya. Tapi di situ Ana mengajarnya sejarah atau mengajarnya fikih, ada bukunya ya. Jadi mengajar adik kelas ya, seperti itu. Ketika kelas 5 di Gontor ya. Kemudian ketika pengabdian Ana mengajar juga, tapi mengajarnya itu bukan bahasa Arab juga. Ketika pengabdian Ana ngajarnya baca Al-Qur'an ya, TPA gitu ya. Baca Al-Qur'an, Iqra atau hadis atau yang lain-lain seperti itu ya, mahfuzat dan lain-lain. Kemudian ketika lulus pengabdian, ketika di tahfidz Ana nggak mengajar ya, full tahfidz dan belajar. Baru Ana mengajar lagi ketika masuk kuliah di Lipia ya. Di Lipia itu ketika semester awal dan semester 2 itu mulai mengajar lagi, tapi juga belum mengajar bahasa Arab. Tapi di situ Ana mengajar privat Al-Qur'an ya. Jadi Ana datang ke rumah Al-Qur'an di daerah Depok ya, di daerah Lenteng Agung, daerah Jakarta situ ya, untuk melakukan privat dan juga Ana mengajar Bimago juga ya, bimbingan masuk Gontor karena kalau masuk Gontor itu ada tesnya. Ana mengajar tesnya itu, persiapan tesnya di situ. Sampai tahun 2018 dan akhirnya pada tahun 2019 waktu itu Ana libur kuliah ya. Libur kuliah kalau di Lipia itu hampir setengah tahun ya. Jadi libur kuliah itu hampir udah nggak kerasa kayak mahasiswa karena liburnya itu 4 bulan. Ya liburnya itu dari Ramadan sampai setelah Idul Adha. Ya, berarti Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah ada 4 bulan itu libur. Sehingga waktu libur dari Lipia yaitu libur semester 2 ya, yaitu mau masuk semester 3 itu Ana benar-benar nganggur ya karena pulang juga ke kampung nggak ngajar dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya Ana dari Kediri ya, yang kalau antum nanya Kediri itu terkenal dengan apa ya, di Kediri itu ada yang namanya Kampung Inggris atau Pare ya, Kampung Inggris atau Pare yang akhirnya karena rumah Ana dekat dari Pare akhirnya Ana ke Kampung Inggris ya, dan sekarang Kampung Inggris itu ada kampung Arabnya ya, ada kursus bahasa Arab offline yang ya kampung Arab ya, maksudnya di situ sudah banyak kursusan bahasa Arab juga yang offline di sana. Akhirnya anak ke sana ya pingin mengajar ya, akhirnya anak tes dan wawancara, alhamdulillah akhirnya keterima ngajar di kursusan Al Azhar ya selama 1 bulan secara offline di situ ya. Dan akhirnya 1 bulan ngajar di situ dan akhirnya kuliah masuk lagi dan akhirnya balik lagi ke Jakarta untuk kuliah. Jadi pertama kali mengajar bahasa Arab itu 2019 cuma 1 bulan tapi itu offline ya, itu di Al Azhar di Pare ya, di Kediri. Kemudian akhirnya 2019 balik lagi ke kampus, akhirnya seperti biasa kalau di kampus yang ngajarnya Al-Qur'an atau Bimago atau lain-lain. Dan pada tahun 2020, nah seperti yang antum ketahui ya, 2020 itu adalah tahun pandemi ya, tahun corona masuk Indonesia ya. Sebenarnya COVID-19, sebenarnya tahun 2019 sudah ada corona, tapi masih di negara asalnya ya, negara asalnya itu di Wuhan, Cina. Tapi 2020 baru masuk Indonesia. Ya seperti yang antum ketahui bahwasanya 2020 itu adalah corona yang mana pembelajaran offline semuanya
hilangkan ya. Dan begitupun Lipia juga ya. Waktu itu Lipia udah offline-nya nggak ada, akhirnya Ana pulang kampung ke Kediri lagi. Tapi sebelum Ana lanjutkan buat baru yang bergabung, ini adalah yang materi hari ini adalah perkenalan ya. Ini perkenalan dari Ana dulu, cuma Ana sebutkan secara lengkap biar antum tahu silsilah Ana belajar dari mana, bahasa Arab Ana ngajar di mana saja biar antum tahu ya. Jadi di sini masih sesi perkenalan dari Ana ya. Karena di sini pertemuan pertama ada yang baru bergabung juga, ada yang butuh motivasi juga sehingga perlu Ana sampaikan ini ya. Ana lanjutkan lagi ya, karena 2020 Ana pulang ke kampung, di situ pandemi, ya jelas kalau pandemi nggak ngapa-ngapain. Sampai 3 bulan sampai Idul Fitri itu di rumah ya, yang biasanya kalau Idul Fitri mudik seperti kemarin ya. Nah, kemarin kan pada mudik semua kumpul sama keluarga. 2020 Idul Fitrinya itu ya sendiri. Maksudnya yang di rumah saja. Bahkan ada gerakan tutup pintu ya, nggak boleh silaturahim ke tetangga atau lain-lain ya. Sama seperti itu ya 2020. Akhirnya setelah Lebaran Ana bingung, bosen ya di rumah terus ya karena nggak ngapa-ngapain. Ya kuliahnya cuma online. Akhirnya waktu itu pingin nyoba ke Pare lagi. Pengen nyoba ke kursusan Arab yang di Pare, pingin ngajar lagi ya. Akhirnya Ana ke Pare, ketemu dengan teman Ana yang dulu ngajar di Al Azhar. Ternyata teman Ana yang ngajar di Al Azhar dulu, dia itu bikin kursusan baru ya. Yang nama kursusnya itu Takalam. Jadi kursusan Takalam itu sebenarnya pendirinya itu dulu pernah ngajar di Al Azhar dan itu teman Ana ya, Ustadz Ulum namanya ya. Ada Ustadz Ali sama Ustadz Ulum ya, tapi yang teman Ana itu dulu aslinya Ustadz Ulum ya. Teman Ana di Al Azhar, akhirnya Ana disuruh bantu di Takalam. Dan di Takalam akhirnya Ana di situ ngajar secara offline, ngajar secara online, bahkan kebanyakan di sini ketemu Ana mungkin banyak yang di Takalam ya. Nah, di situ Ana mulai mengajar itu ceritanya di situ ya, karena di Pare akhirnya di Takalam itu kan aslinya offline, kami karena Pandi ada online jadi akhirnya online di situ ya. Ngajar di situ ya sampai tahun ngajar di situ sampai tahun 2021 ya. Ya. Ngajar di situ sampai tahun 2021 ya. Ngajar di mana di Takalam itu sampai tahun 2021. Akhirnya tahun 2021 udah ngajar offline lagi dan di tahun 2022 ya di tahun 2022 di bulan kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret ya Ana dipanggil ke Tangerang Selatan ya untuk mengajar di Maskanul Hufaz. Akhirnya Ana berangkat lagi ke Tangerang Selatan di Maskanul Hufaz itu namanya kan Maskanul Hufaz ya. Maskanul Hufaz itu kalau secara nama ya emang tempat orang yang hafiz Al-Qur'an. Nah, cuma di situ Ana nggak ngajar Al-Qur'an. Di Maskanul Hufaz Ana ditugaskan untuk mengajar fokus di bahasa Arab ya. Karena emang basic Ana dulu kuliah Ana dan basic Ana di Pare itu ngajar bahasa Arab. Akhirnya Ana di Maskanul Hufaz ngajar bahasa Arab di situ. Dan ketika di Maskanul Hufaz berjalan offline, akhirnya Ustaz Zauki bikin kursusan baru juga Maha Arabik dan Ana ngajar di situ juga ya. Ngajar di Maha Arabik kelas online-nya, yang kelas yang besarnya itu. Ya di situ akhirnya Ana ngajar juga ya sampai sampai kemarin ya, sampai kemarin bulan bulan berapa ya? Bulan Maret, Februari Maret. Iya sampai Maret ya, karena Maret Ana resign ke semua tempat ngajar Ana ya, karena sebenarnya mau berangkat ya. Jadi bulan Maret tuh Ana 2023 ya. Jadi dari 2002 sampai 2023 ngajarnya. 2023 Maret ya yang kemarin ya sebelum Ramadan itu ya. Ana resign dari Takalam, Ana resign dari Maskanul Hufaz, Ana resign dari Maha Arabik. Tujuannya apa? Karena sebenarnya sudah mau berangkat ya, bahkan visa sudah keluar. Tes MCU, medical check up sudah keluar. Visa sudah keluar, tinggal nunggu tiket, tinggal nunggu persetujuan akhir dari kampus. Tapi qadarullah wa masya fa'ala akhirnya ditunda lagi ya. Sehingga ketika sudah ditunda ya Ana mesti nggak gabung lagi karena kalau gabung lagi nanti pasti ada kontrak atau agak ribet ya. Akhirnya Ana fokus ke yang kursan online Ana sendiri ya. Seperti itu. Jadi itu riwayat mengajar Ana ya, riwayat mengajar bahasa Arab ya.
Dan kalau antum nanya untuk kursusan privat yang anak pegang sendiri ini mulai dari kapan? Maka jawabannya ini kursusan yang privat yang bahasa Arab ini bukan anak mulai ketika di bulan Ramadan kemarin ya. Ada yang sebelumnya. Ini pertama kali anak mulai kalau nggak salah pada tahun 2021 ya. Jadi 2020 anak masih belum ada privat seperti ini. 2021 kalau nggak salah di bulan awal ya, Januari atau Februari ya. Nah, di situ anak mulai itu dari apa? Awalnya. Awalnya itu dari ada seseorang ya, orang yang sudah nggak belajar ya. Orang yang sudah nggak belajar kalau nggak salah dari Jawa Tengah ya. Itu orang yang pingin belajar lebih privat ya, karena dia kan aslinya dulu kursnya di Takalam online yang mana kelasnya besar, yang mana di situ banyak orang, akhirnya nggak nyaman kan, dan dia pingin belajar secara privat ya. Waktu itu ada yang bilang ke Ana seperti itu. Jadi Ana bukan buka sendiri, bukan, tapi karena ada permintaan. Ya akhirnya ternyata dia ngajak orang-orang yang lain, yang orang itu ya akhirnya Ana buat privat kelas ya. Ya privat kelas yang mana itu yang angkatan pertama itu ya. Yang angkatan pertama sampai sekarang yang bertahan ada 2 orang kalau nggak salah ya. Ada 2 orang dari yang angkatan benar-benar pertama ya. Angkatan pertama privat kelas sana itu ada 2 orang yang sampai sekarang masih 1 orang atau 2 orang ya, yang sekarang masih bertahan. Yang nggak ada di grup ini, ada di grup yang lainnya ya. Kemudian pada tahun 2002 ya itu anak melanjutkan ya, biasanya anak nyambi ya. Kalau anak ngajar yang privat ini anak nyambi biasanya, kalau anak di Maskanul Fat anak nyambi ya, ngisi. Makanya biasanya belajarnya itu jam ba'da maghrib jam 7. Kok nggak ba'da isya ya? Karena ba'da isya anak ngajar di Maskanul Fat, ada jadwal offline, maka anak sempetin waktunya. Kalau dulu ya, tapi kalau untuk sekarang kan karena udah nggak ngajar di pondok-pondok, jadi waktunya lebih enak. Jadi ada isya atau masih sudah bisa. Kalau yang malam ya, kelas malam. Kalau kelas malam itu, kalau yang sebelum-sebelumnya pada maghrib ya. Pada maghrib kan tahu sendiri waktunya mepet isya. Bahkan isyanya nggak jamaah, biasanya isyanya agak diundur karena waktu anak mepet ya. Tapi ya emang seperti itu. Ketika dulu anak mulai privat ini ya sambil nyambi di ngajar tempat-tempat yang lain. Tapi untuk sekarang insya Allah anak fokus di kelas yang privat ini ya. Kelas privat ini mungkin anak nggak ngajar, tapi mungkin anak ada kegiatan lain ya, selain mengajar ini. Ya insya Allah anak nanti ada kursus juga ya, kursus bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu awal mula anak membuka kursusan privat ini seperti itu. Sampai berlanjut sampai sekarang antum ketahui ya bahwasanya sekarang sudah ada teman-teman yang bantu anak ya. Sekarang ada admin, terus kalau antum ada di privat paket 4 itu yang ngajar bukan anak sendiri, nanti ada teman-teman anak yang ngajar ya. Karena kalau di privat paket 4 anak sudah nggak ada waktu ya. Waktu anak udah lumayan full di paket 1, paket 2, paket 3. Kalau paket 4 kan belajarnya share request, dan itu kan waktunya biasanya nggak cocok sama. Nah, di situ ada teman-teman anak lain yang mengajar, itu bahkan sekarang ada admin juga ya sampai sekarang ya, seperti itu. Jadi itu tentang riwayat mengajar anak dan tentang kursusan privat ini ya. Seperti itu ya. Dan untuk perkenalan yang lain ya, antum sudah tahu mungkin ya untuk hobi dan lain-lain ya. Kalau hobi nggak perlu ditanya, pasti antum sudah tahu apa hobinya. Hobi anak apa? Ma hiwayati. Futsal mungkin. Pak bola. Nah, ya hiwayati kuratul qadam ya. Jadi kalau antum nanya hobi anak apa? Laki wah kasir jedan ya. Sebenarnya banyak hobi anak. Bahkan apa namanya, kalau antum nanya anak no lab ya. No lab itu istilahnya no lab. No lab itu maksudnya orang yang suka nonton anime, enggak ya. Sebenarnya enggak no lab ya. Anak suka banyak olahraga juga ya, suka sepak bola, suka renang, suka olahraga, suka daki gunung, suka traveling. Jadi sebenarnya hobi anak banyak ya. Suka belajar bahasa, suka sejarah. Nah, maka sebenarnya kalau ditanya hobinya apa, ya hobinya banyak.
banyak sekali ya. Pokoknya yang hubungannya dengan olahraga. Ya kalau nonton biasanya kalau olahraga nontonnya cuma bola aja. Maksudnya nggak suka GP, F1 atau basket nggak. Kalau nonton sepak bola aja. Cuma kalau olahraganya bisa semua ya, bisa basket, bisa bisa sepeda, bisa renang dan lain-lain ya. Bisa traveling dan lain-lain. Ya seperti itu. Kalau umur sendiri mungkin antum sudah tahu ya umur ana. Jadi ana lulusan 2016 ya SMA-nya. Jadi kalau lulusan 2016 dan sudah lulus kuliah juga ya sekitaran 24 25 ya. Yang masuk 26 mau masuk 26 juga ya. Umur ana sekitaran segitu ya. Dan untuk hal yang lain masalah status dan lain-lain seperti biasa ya masih belum ada status ya untuk berkeluarga dan lain-lain ya. Ya, jadi itu sedikit perkenalan dari Ana ya. Kalian tuh mau nyari medsos Ana, IG Ana di Afwan Anugrah ya. IG Ana namanya Afwan Anugrah ya. Khusus untuk yang privat sama Ana, entah itu di paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, itu kalau mau fallback DM aja nanti Ana fallback ya. Saat fallback, pasti Ana fallback ya. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain minta fallback, belum tentu Ana fallback ya. Cuma kalau kalian mau minta fallback DM aja, tapi kalian harus DM mana? Itu tanda bahwasanya kalian perlu ini apa namanya? Keseriusan ya untuk pingin di fallback yaitu DM ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu perkenalan dari Ana ya. Ini Ana jelaskan secara lengkap ya bahwasanya biar kalian tahu sifat Ana seperti apa dan riwayat pendidikan Ana gimana, antum belajar bahasa Arab itu dari mana? Maksudnya kalau Ana yang ngajar, Ana itu dapat bahasa Arab dari mana? Ini Ana jelasin. Dari pondok ini, dari kampus ini, dari tadi Ana ngajar juga di beberapa kursan itu biar jelas ya. Sanatnya itu nyambung, biar apa namanya sejarahnya itu nyambung kalau ditanya. Kalau ditanya pengajar kamu lulusan mana kok ngajar bahasa Arab ya? Ditanya, jawab kalian. Oh, lulusan Gontor, lulusan Lipia. Pernah ngajar berapa saja? Nah, itu antum bisa minimal bisa menjelaskan lah seperti itu. Jadi itu perkenalan dari Ana ya, lumayan panjang ya, tapi ini perlu Ana sampaikan ya di awal karena nanti kalau sudah mulai pelajaran ya nggak Ana sampaikan lagi. Ya nggak Ana sampaikan lagi. Jadi ini di awal ya. Ini istilahnya kayak sharing season lah istilahnya hari ini itu. Karena ini berguna ya untuk motivasi belajar untuk nanti lebih kuat belajarnya, lebih istiqomah belajarnya ya ini perlu di awal ya. Untuk selanjutnya langsung perkenalan dari yang ikut di program kelas ini ya. Kita mulai dari yang lama dulu ya. Yang lama di sini ada Nisa ya. Nisa ada? Kami dosen dulu tadi. Kami dosen dua kan lama itu. Ada? Kami dosen dulu aja. Baik ya, coba dari Bu Irhami. Ada Bu Irhami? Ya udah Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Hairun Nisa, biasa dipanggil Nisa. Usia Ana 31 lebih beberapa bulan, beberapa hari. Keseharian Ana rebahan. Udah itu aja tadi. Status Ana udah menikah, alhamdulillah. Tapi belum ada momongan, doanya ya. Mohon doanya biar disegerakan. Baik ya. Nah, ya. Jadi yang pertama ini ada di sini namanya Titik ya. Tapi sebenarnya namanya Nisa ya. Kalau di nama Zoom ini Titik biar nggak dipanggil namanya, tapi sebenarnya namanya Nisa ya. Nah, tip ya selanjutnya dari Jawa Barat ya, dari Jawa Barat dari Cikarang Bekasi ya. Selanjutnya silakan. Aslinya mah dari Banten, Ustadz. Aslinya Ana dari Banten. Cuma karena suami orang Bekasi, jadi alhamdulillah jadi tinggal di Cikarang gitu. Nah, tip ya. Selanjutnya silakan dari Bu Irhami ya.
Ada Bu Irhami? Yang lain aja dulu kali Ustaz. Kalau tidak ada, Soalnya tadi silakan langsung dari masak. Mika. Umi Ika tidur itu. Umi. Umi Ika. Assalamualaikum, maaf tadi lagi ngurusin anak. Oh, Naam. Waalaikumsalam. Silakan langsung saja Bu Irhami ya. Oh, perkenalan ya? On cam dong, Mi. Naam. Jangan, nggak bisa on cam nih. Afwan ya Ustaz. Lah Baksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Irhami. Saya sudah ikut les dengan Ustadz sudah beberapa bulan yang lalu lah ya, lama lah. Dari Ofta Kalam sampai sekarang insya Allah ya Ustadz ya bisa bertahan. Naam. Asalnya dari mana? Asal saya Pekerjaan. dari Aceh. Asal saya dari Banda Aceh. Profesi dosen, nyambi-nyambi lah Ustadz kan. Salam kenal buat yang lain ya, buat peserta yang baru-baru, yang belum kenal. Naam. Kalau umurnya sekarang berapa? Ada yang Bu di Irhami? Aceh juga Ustadz sepertinya. Naam, ada mewujud. Ya, mungkin itu saja ya Ustadz ya. Baik ya. Usia Umi berapa? Oh usia, aduh, kalau ditanya usia udah kepala 4. Udah alhamdulillah diamanahkan Allah 2 anak perempuan, yang satu kelas 3 MI, terus yang satu lagi masih TK. Nggak jadi dong, Mi ngangkat mantu Ustaz. Insya Allah ya. Baik ya. Jadi itu tadi. Mungkin itu saja ya Ustadz ya. Naam. Kelas Syakfi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi itu yang pertama tadi ada Bu Irhami ya, berasal dari Aceh. Sudah berumah tangga dan sudah punya anak dan sekarang profesinya mengajar juga ya sebagai dosen ya. Baik, Masya Allah ya. Selanjutnya silakan dari Bu Ika juga ya. Dari Bu Ika dulu ya. Mic-nya belum Di-mute, dibuka ya, Umi. mic-nya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Diantika. Usia 50. Kelahiran tahun 73. Udah punya cucu 1. Nggak ada sinyal nih. Ada Umi, ada. Sinyal putus-putus ya. Enggak. Asalnya dari mana? Mana sinyalnya nih? Ada Umi, jelas. Ya. Sudah? Dari Cikarang saya. Oh, Cikarang juga ya. Tangan Nisa. Jauh dikit. Paham ya. Selanjutnya ini ada Bu Ika ya, dari Cikarang juga. Dan beliau Masya Allah sudah berumah tangga juga, bahkan sudah memiliki cucu ya. Cucu Dan 1. Masya Allah masih semangat belajar ya di umur yang situ ya, Masya Allah ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari Aura dulu ya. Laili kan lama juga Ustaz. Cuma baru masuk doang kan. Nah, bahasa Aura dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nama saya Aura Intan Maizura, biasa dipanggil Aura. Umur 19. Untuk itu Ada masih sinyal, Dek? mahasiswa 19, Umi. Usia Aura 19 tahun. Untuk sekarang masih mahasiswi keperawatan. Asal dari Aceh. Jaraknya dari Aceh Aura ke Acehnya Sinyal. Umi dosen sekitaran 4 jaman. Masya Allah. Hmm. Tetangga. Artinya kabupaten apa? Kabupaten Biren, Ustaz. Oh, berarti kayak Lok Sumawe gitu ya? Kabupaten kan itu? Iya, Ustaz. Sebelahan dengan Luk Sumawe. Habis Biren, Luk Sumawe. Sip ya, Masya Allah. Selanjutnya ada Aura ya. Masih mahasiswa. Tadi mahasiswa di mana? Perawatan. Iya, Ustaz. Tapi sebelumnya sudah pernah di pondok ya? Ya, akademi apa? Bukan pondok sebenarnya, Ustaz. Cuman kayak ngaji malam gitu. Oh, Yang itu bahasa Arab juga atau apa ngajinya? kitab, Ustaz. Sinyal. Nggak ada bahasa Arabnya, Ustaz. Toyib. Sinyalnya nggak bagus ini, Dek, sinyalnya, Dek. Boleh nanya-nanya nggak, Ustaz? Nah, silakan. Aura pernah sebelum privat sama Ustadz Afgan, apa pernah di Takalam juga? Pernah, Umi. Oh, pernah ya. Iya, Umi. Oh, makanya jadinya tahu ya ada privat sama Ustadz Afgan ya. Iya, Umi, benar. Oh, iya. Paham Ya, itu ya. aja Ustadz. Baik. Jadi sebenarnya anak nge-share pembelajaran itu nggak terbuka umum ya. Anak nge-share itu cuma di status saja. Nah, mungkin kebanyakan orang-orang di sini tahu dari status Ana. Dan status Ana itu gara-gara anak nge-save banyak nomor ya, banyak nomor. Karena ketika anak dulu ngajar di kursan-kursan itu banyak yang nanya, sehingga banyak yang anak save dan banyak yang tahu juga. Ya sehingga ya anak nge-share di situ aja. Maksudnya Anda nggak promosi secara luas. Kalau promosi secara luas ini baru-baru aja. Itu bahkan itu pun Anda nggak nge-share di grup selain grup yang Anda pegang ya. Jadi Anda nggak nge-share di grup. Coba kalau antum masuk di grup alumni Takalam atau alumni Maharobik itu kan ada grup. Anda nggak nge-share di situ. Anda cuma nge-share di status sama Instagram Anda, medsos sendiri itu pun nggak Anda promosikan ya. Jadi mungkin yang masuk sini ya antara dulu mantan murid Ana atau kenal dari teman-temannya itu ya dari situlah seperti itu. Jadi makanya kalau kalian mau share ke teman kalian berarti itu ya lebih bagus karena jangkauannya lebih luas. Karena kalau yang Ana share sendiri ya di medsos Ana saja ya, medsos Ana aja di Instagram atau di apa namanya di status WhatsApp. Ana nggak masuk ke grup-grup ya, apalagi grup-grup yang punya grupnya bukan kendali Ana ya, seperti itu. Selanjutnya ada Laili ya. Nah, Laili ya. Dulu. Ukurannya. Senyum dulu lah ini persiapan. Ayolah. Bisa kok senyum-senyum aja dari tadi ya. Bisa. Kak Nusa bahagia, Umi. Oh iya, benar-benar bahagia ya. Aceh, mulai Aceh. Mas, Bahagia silakan. ketemu kita ya. Ini mau perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Masrur bin Zahwan, asal dari Malaysia. Malaysianya mana? Kuala Lumpur atau mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Nah, kalau sekarang kegiatannya apa, Laili? Ketawa mulu lagi. Masih apa? Masih apa? Saya tak tahu. Enggak, ini kan sekarang di pondok kan dan liburan kan? Oh, kelas berapa?
kelas kita. Kelas berapa? Dekat sini tak ada kelas apa-apa tapi pakai kelas kita. Kelas kitab. Maksudnya Kelas kitab 3 SMP, 3 SMA atau madrasah. madrasah kelas berapa? Kelas 2 atau kelas berapa? Oh, Um, tak tahu tanya Ustaz. Oh, nah, berarti Laili beda usia ya. berapa? Ah, Laili usia kalau Di berapa? sana apa? Madrasah Sanawiyah, Aliyah apa? Ya, cakap tak tahu, Umi. Oh, tak tahu. Usia berapa Laili? Kayaknya harus kita yang nanya deh, jangan Ustaz biar nggak senyum-senyum. Oh, iya. Usia berapa Laili? 21. 21. Seumuran ya. Kak Nisa pun sama 31. Beda 10 tahun. oh, nah. Sip ya. Selanjutnya ya ada beberapa yang bergabung juga tapi belum bisa hadir ya, ada yang sudah izin juga. Jadi Ana baca saja ya langsung karena di sini sudah pada perkenalan semua. Ana baca yang tidak hadir ya, biar nanti kalian tahu ini yang nggak hadir nih dari mana, umurnya berapa dan siapa ya. Jadi Ana bacakan saja ya. Yang pertama ada Bu Lili ya. Bu Lili. Ya, beliau sudah berumah tangga juga dan sudah punya anak juga ya. Nah, kalau kemarin beliau bilang ya anaknya pengen kuliah di kampus Timur Tengah, makanya konsultasi ke anak kayak kemarin ya. Kalau nggak salah asalnya dari Papua ya, Bu Lili. Selanjutnya ada Luna ya. Luna tadi bergabung tapi tadi ada kendala sehingga nggak sampai akhir. Kalau Luna sendiri masih SMP ya, tapi beliau di pondok dan sekarang lagi libur dari pondok. Asalnya dari kalau nggak salah Bangka Belitung ya, Bangka Belitung di Sumatera. Umurnya ya masih sekitar SMP ya, 3 SMP atau 2 SMP-an. Ada 17 juga tahun. Jumriani ya. Jumriani ini asal Sumatera. Asal Sumatera. Sekarang SMA dan umurnya kalau nggak salah 17 ya. Ya, masih SMA umur 17. Asal Sumateranya Sumatera. di mana, Ustaz? Apa? Sumateranya di mana? Bukan Sumatera, Sulsel maksudnya, Sulawesi ya, Sulawesi. Makassar ya. Oh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Makassar. Umur 17 masih Oh, kedengarannya Sumatera. ya tadi Anda salah Emang ngomong. tadi Mas Sumatera. Oh, emang Sumatera ya? Oh, berarti bukan saya yang salah dengar ya. Paham. Ya. Ada berapa nanti kalau ada mungkin ya di kelas ini ya itu orang-orangnya ya, atau nanti kalau ada yang bergabung lagi ya masih bisa ya. Kalau ada yang bergabung lagi masih bisa. Tapi kalau tidak ada yang bergabung ya yaitu teman-teman kalian belajar nanti sekitar ada 7 atau 8 orang ya. Kalau anak hitung ya sekitar 7 atau 8 orang. Itu nanti teman satu kelompok belajar ya. Maka di sini akhwat semua ya. Ini sengaja ya akhwat semua karena sebenarnya ada ikhwan yang mau bergabung ya. Cuma anak tolak ya. Maksudnya anak suruh nolak kalau ada ikhwan bergabung paket 1, paket 2, paket 3 karena apa ya? Karena pasti nanti nggak nyaman ya. Maka di sini anak khususkan akhwat. Anak lebih milih mayoritas daripada minoritas ya. Jadi mayoritasnya di sini akhwat, nanti ya udah ini khusus akhwat. Sehingga nanti kalau ada yang bergabung ya nanti insya Allah akhwat yang bergabung ya. Seperti itu. Dan sekarang kalau ada ikhwan yang mau bergabung, ya Ana suruh ini ya masuk ke paket 4 yang mana di situ dia belajarnya sendirian ya. Dan bahkan mungkin mengajarnya bukan Ana ya kalau yang paket 4 itu ya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk info kelas siang ini ya. Kelas siang paket 1 itu teman-teman kalian nanti silakan kenalan sendiri-sendiri ya, karena dengan ada teman ini
banyak positifnya banyak ya dengan ada teman. Bisa saling termotivasi, bisa saling belajar bareng, atau bisa saling berkeluh kesah dan lain-lain ya dengan ada teman ini. Maka nanti silakan perkenalan sendiri-sendiri, dilanjut di WhatsApp-nya pribadi masing-masing ya, seperti itu. Dan sekarang Ana ingin menjelaskan tentang fasilitas kelas ya dikit ya, karena mungkin banyak yang belum paham dengan fasilitas dan sistem Ana yang baru ya. Jadi seperti yang antum ketahui ya, mulai bulan ini atau nanti nggak tahu ini sampai kapan ya, tapi semoga aja bisa istiqomah ya. Ya, kelas ini ada kelas Ana yang privat sama Ana yang Ana rintis ya. Maksudnya nih nanti ada teman-teman Ana yang lain juga, tapi yang di sini yang maksudnya yang Ana rintis ya. Ini ada empat paket ya. Paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Bahkan ada kelas paket promo juga, ada yang gratis, yang paket promo, yang di grup itu ya. Jadi Ana jelaskan satu-satu ya. Paket 1 ini kalian, yaitu belajarnya Robiah Benanya Dek 1A, belajarnya setiap Selasa dan Rabu. Itu Selasa dan Rabu itu yang ada buku, yang dengan buku ya. Adapun nanti ada pembelajaran di hari Jumat, ini pembelajarannya umum ya. Pembelajaran umum ini maksudnya nanti terbuka untuk umum, tapi nanti materinya Ana yang ngasih, nggak dari buku. Nanti langsung Ana kasih materinya. Bisa aja nanti hari Jumat tuh materinya ngomong, materinya kalam. Jadi kalau materi kalam nggak usah pakai buku, langsung percakapan aja. Seperti itu. Jadi materi di hari Jumat itu nanti Ana yang nentukan ya. Dan itu nggak ada dari buku, cuma nanti ada di Word, atau bahkan nanti nggak pakai Word, langsung ngomong saja, langsung. Kalau praktek ngomong nggak langsung ditanya orang per orang gitu ya. Seperti itu. Dan hari Jumat antum jangan khawatir ya. Hari Jumat itu, ini langsung masuk ke hari Jumat ya, karena pembahasannya nyambung ya. Dari Jumat itu meskipun umum, tapi yang Ana prioritaskan tetap yang ikut paket 1 sampai paket 4 ya. Jadi misalkan di hari Jumat nanti yang ternyata yang gabung belajar ada 40 orang. Nah, terus ada yang nanya. Yang nanya ini misalkan 5 orang. Yang Ana prioritaskan yang mana? Dari 5 orang itu, kalau misalkan ada yang ikut privat sama Ana, itu yang Ana prioritaskan. Dan Ana hafal yang ikut privat sama Ana ya, yang benar-benar privat ya, yang paket 1 sampai paket 4. Jadi jangan khawatir kalau nanti di hari Jumat rame, oh banyak orang. Enggak ya. Tetap nanti yang Ana prioritaskan tetap yang ikut paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Kalau ada yang mau nanya, atau kalau ada yang mau bikin contoh kalimat dan lain-lain ya, seperti itu ya. Yang pembahasan hari Jumat. Cuma kalau hari Jumat sendiri nanti waktunya biasanya malam ya. Biasanya 7:30 WIB atau nanti kondisional ya. Hanya ada paket 2, paket 3, dan paket 4 itu yang benar-benar privat ya. Kemudian nanti ada paket promo. Paket promo itu nanti cuma ada di grup saja dan di grup pejuang gitu ya. Silakan masuk grup pejuang itu ya. Karena kalau kalian nggak masuk rugi ya. Karena di grup itu nanti akan Ana share info-info beasiswa, info-info pembelajaran bahasa Arab yang di hari Jumat, atau bahkan info-info tentang soal-soal bahasa Arab ya. Soal-soal bahasa Arab itu nanti Ana share di grup pejuang situ ya. Udah banyak grup, bingung Ustadz saya. Udah Nah, masuk apa belum? ya itu nanti dipastikan lagi ya. Ini grup yang fokusnya itu ada 3 grup saja ya. Fokusnya sebenarnya ada 3 grup ya. Yang pertama grup sekarang sama grup pejuang. Ada satu lagi grup silaturahim, itu sebenarnya udah nggak terlalu aktif ya. Jadi ya kalau mau masih di situ ya silahkan, tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa ya. Jadi tapi lebih bagus masuk grup pejuang, karena kalau anak kasih soal, anak ngasih soalnya di grup pejuang. Karena kalau ngasih soal itu nggak bisa dikopas ya. Kalau anak bikin soal di grup pejuang, bikin soal di grup silaturahim, jadinya double. Makanya sekarang anak kasih, kalau anak bikin soal, nanti anak kasih soalnya di grup pejuang saja. Jadi nanti yang belum masuk nanti silakan hubungin anak ya. Atau nanti hubungin admin biar bisa dimasukin ke grup pejuang. Itu pilihan paketnya ya. Kemudian ada fasilitas gratis ya. Kalau keunggulan nggak perlu Ana baca, mungkin Antum bisa baca sendiri. Tapi fasilitas ini yang perlu Ana sampaikan ya. Jadi
jadi kalau antum bergabung di paket 1 sampai paket 4 itu ada beberapa fasilitas yang kalian dapatkan ya. Yang mana ini fasilitas ini khusus buat yang gabung paket 1 sampai paket 4. Kalau dia gabung paket promo ya nggak dapat fasilitas. Itu fasilitas yang pertama adalah kelas baca kitab ya. Nah, yang mana itu ada grupnya ya. Nah, ini sebenarnya bentuknya fasilitas ya, bukan pembelajaran yang wajib kalian hadir ya. Yang namanya fasilitas ya kalian mau ngambil boleh, kalian tidak ambil boleh. Ya. Tapi yang langkah ruginya kalau kalian tidak mengambil fasilitas ini ya, karena seperti yang telah Ana jelasin di grup tadi ya. Main malam udah Ana jelasin di grup baca kitab itu udah Ana VN ya. Tujuan Ana bikin kelas baca kitab itu karena biar kalian praktek membaca ya. Karena ini yang Ana alamin ketika dulu ya. Dulu ketika Ana belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ana belajar bahasa Arab itu cuma belajar ngomong, cuma belajar qawaid, cuma belajar mufrodat, ya cuma itu saja. Sehingga ketika Ana lulus Gontor, kemudian Ana masuk Lipia itu, kalau di Lipia itu nanti belajar lebih intensif ya, dalam artian suruh baca, kitab gundul itu suruh baca. Tapi pada waktu itu Ana nggak bisa ya, kok bingung, kok nggak bisa ya, padahal Ana udah belajar bahasa Arab 6 tahun, udah bisa ngomong bahasa Arab di Gontor juga, tapi kok nggak bisa baca kitab. Maka jawabannya karena Ana nggak pernah praktek baca kitab. Dan ini fasilitas yang Ana kasih untuk kalian semua yang ikut paket 1 sampai paket 4, yaitu praktek baca kitab ya, kelas baca kitab gundul ya. Jadi di situ kalian nanti praktek ya membaca. Anak kasih tulisan bahasa Arab, kalian baca ya. Kalian baca nggak harus pertama kali, baca yang untuk diulang-ulang dulu sampai lancar, baru di VN itu lebih bagus ya daripada langsung dibaca. Jadi itu fasilitas pertama, kelas baca kitab ya. Nanti kalau kalian di sini belum masuk grupnya, bisa hubungin Ana atau admin nanti biar dimasukin grupnya ya. Kemudian ada grup Telegram ya. Nah, grup Telegram ini gunanya itu untuk istimak ya, istimak. Jadi salah satu praktek ya. Jadi kalau ditanya praktek bahasa Arab itu apa saja? Praktek bahasa Arab itu bukan cuma ngomong ya. Praktek bahasa Arab itu bisa dengan tulisan, praktek bahasa Arab itu bisa dengan mendengar. Jadi antum nulis di grup pakai bahasa Arab, afwan ya Ustadz, la adkhul al-fasla al-yaum, saya tidak masuk kelas hari ini. Itu termasuk praktek. Ngetik di WA gitu. Atau antum ngetik bahasa Arab di WhatsApp atau nulis, itu termasuk praktek. Begitupun juga dengan istimak ya. Jadi istimak itu tidak cukup kalian mendengar Ana ngomong bahasa Arab, mendengar kalian dari buku, misalkan di buku gitu, itu tidak cukup ya istimak seperti itu saja. Masih bisa ditambah lagi ya dengan cara mendengar hal-hal yang lain ya. Salah satunya di grup Telegram itu ya. Di grup Telegram itu banyak hal-hal yang lain, ada film, ada pembelajaran, nanti ada yang lain, atau bahkan kalau di grup Telegram kurang cocok, antum bisa searching sendiri di YouTube, yaitu banyak tentang ini ya, tentang istimak bahasa Arab ya, yang mana itu sangat banyak ya. Ya minimal setengah jam sehari lah. Minimal setengah jam sehari. Jadi satu hari itu setengah jam saja dengerin istimak, meskipun nggak paham nggak apa-apa. Kalau ada subtitlenya yang lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ada juga sebenarnya nggak apa-apa, buat membiasakan saja. Seperti itu ya. Kemudian ada fasilitas lain berupa tanya jawab ya, tanya jawab tentang bahasa Arab atau tentang tugas ya. Jadi kalau antum ada tugas, misalkan tugas di sekolah, tugasnya itu bahasa Arab, mau nanya, ini gimana cara jelasinnya? Insya Allah ana jawab ya nanti. Atau misalkan antum ada nanya tentang permasalahan yang lain tentang bahasa Arab, itu insya Allah ana jawab ya. Karena kalau orang lain yang nanya itu nggak ana prioritaskan. Orang tidak ikut bahasa Arab, misalkan dia pernah belajar sama ana di kursusan yang lain, tapi nggak privat sama ana. Dia nanya ke ana tentang bahasa Arab, apakah ana jawab? Mungkin ana jawab, tapi tidak ana prioritaskan. Bahkan kemungkinan besar nggak ana jawab juga, karena sudah banyak yang nanya ana ya, yang di privat ini ya.
Jadi ini adalah kesempatan bagi kalian kalau mau nanya tentang suatu hal tentang bahasa Arab silakan ditanyakan ya. Ini khusus bagi yang ikut paket 1 sampai paket 4. Jadi itu salah satu fasilitas juga ya. Ada fasilitas juga konsultasi tentang beasiswa Timur Tengah. Kemarin ada yang konsultasi ya. Beberapa orang konsultasi tentang ada yang anaknya atau bahkan dianya sendiri yang mau lanjut Timur Tengah. Nah ini kan butuh info ya. Kalau info yang di grup itu cuma anak share saja, nggak anak jelaskan. Cuma kalau dia konsultasi langsung anak jelaskan ini kurangnya gimana, penjelasannya gimana, dibantu gimana, lebih baiknya gimana. Nah itu konsultasi ya. Itu fasilitas bagi kalian yang ikut paket 1 sampai paket 4 ya, yang mana tidak didapatkan bagi orang-orang umum ya, orang-orang yang paket promo itu nggak dapat fasilitas ini ya. Nah, untuk pertanyaan itu jelasnya itu ada 2 ya. Untuk tadi yang nanya itu cara jawabnya ada 2. Yang pertama cara jawab dari WhatsApp atau cara jawab dari Zoom ya. Dan ini berlaku buat semuanya ya. Maksudnya ada orang yang nanya kalau di ana nyuruh jawab nanya di Zoom itu berarti ana lagi ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan di WA atau bahkan kurang fokus. Nanti jawabnya berantakan kalau di VN ya. Tapi kalau ana suruh nanya di Zoom, nah itu nanti tanyakan di Zoom ya. Kalau masalah kebanyakan seperti ini ya. Kalau masalah pembelajaran, masalah bahasa Arab itu ana suruh nanya di Zoom. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar yang lain tahu juga. Ya. Cuma kalau dia konsultasi tentang beasiswa tentang dirinya pribadi itu nggak bakal ana suruh di Zoom ya. Kan kalau kalau diri pribadi di Zoom kan nggak bisa ya, nggak enak sama orang lain. Cuma kalau konsultasi masalah pribadi ya langsung di WA. Cuma kalau yang masalah pembelajaran atau ada yang nanya, Ustadz kalau masuk Lipia gimana? Nah ini nanti ana jelasin di Zoom karena biar yang lain tahu ya. Jadi seperti itu. Tujuan ana suruh nanya di Zoom itu biar yang lain tahu sehingga nanti kalau ada yang nanya sama seperti ini nanti nggak terulang lagi ya. Dan itu termasuk fasilitas. Dan kalian kan Zoom-nya sering ya sama Ana. Seminggu itu 3 kali ya Zoom-nya. Itu lumayan sering ya. Kalau kalian berarti Selasa, Rabu, sama Jumat. Kalau kelompok lain kan ya beda-beda ya. Jumat itu mau nanya juga boleh ya. Dan itu nggak ada masalah ya. Dan itu adalah fasilitas-fasilitas gratis yang kita kasih ya. Kemudian yang terakhir untuk yang belajar sama anak ya. Jadi kalau belajar sama anak, kalau kalian masuk di bulan pertama itu maka nanti administrasinya di awal ya. Jadi sebelum belajar harus administrasi dulu baru dimasukin grup ya. Karena itu membuktikan keseriusannya ya. Karena ada beberapa orang yang ya pengen belajar belum administrasi, pengen belajar itu baru pertama kali ya. Maksudnya orang yang baru pengen belajar saja belum yang lanjutan ya. Kemudian dia pengen belajar saja, udah ana masukin grup, tapi ternyata nggak aktif sama sekali ya. Di masuk Zoom enggak, di WA enggak. Ya dia cuma masuk grup saja. Maka kalau dia pertama kali belajar sama ana, maka harus administrasi dulu baru ana masukin grup. Tapi bagi orang yang lanjutan, contohnya kalian ya, kalian ini sudah lanjutan semua. Ya, dalam artian sudah belajarnya sudah lama, itu administrasinya nggak harus di awal. Bahkan ada yang nanti di repel di bulan depan ya boleh, yang penting nanti konfirmasi ya. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu fasilitas juga karena kalau kalian di yang lain ya harus di awal, tapi khusus bagi yang lanjutan nggak harus di awal ya. Bahkan kalau ada sesuatu hal yang lain dalam artian masih ingin belajar tapi belum ada biaya atau ingin ada subsidi, insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa asalkan ya konsultasi, asalkan bilang ya. Dan itu termasuk kalau belajar sama anak seperti itu. Ya, jadi nggak harus seperti ini, harus seperti enggak ya. Semuanya bisa diobrolkan, semuanya bisa didiskusikan ya. Yang penting kalian berani ngobrol dan diskusi ya. Nah, ya, seperti itu saja penjelasan atau taujihat untuk pembelajaran kedepannya ya, itu fasilitas dan sistem belajar sama anak yang baru ya. Intinya jangan sampai motivasi kalian berantakan gara-gara orang lain ya. Karena jangan bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan siapa?
Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita masa lalu. Ya. Kalau kalian bandingkan diri dengan orang lain, ya itu nggak ada habisnya. Ada orang yang lebih bagus dari kita, ada yang lebih dari jelek kita. Kalau kita bandingkan dengan orang yang lebih bagus, nanti minder atau nggak gini-gini. Tapi kalau bandingkan dengan yang jelek, nanti malah enak-enakan, malah nyantai-nyantai. Jangan seperti itu. Kita harus bandingin diri kita dengan masa lalu. Kalau di masa lalu kita kurang paham bahasa Arab, sekarang sudah paham, berarti itu sudah ada peningkatan, tinggal kita istiqomah. Kalau di masa lalu kita jelek dan sekarang masih jelek, berarti ada yang perlu dipertanyakan, harus butuh perkembangan. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya tetap fokus dengan tujuan masing-masing, tetap semangat belajar. Ya ini tahu jihad atau maklumat pada siang hari ini mungkin banyak yang Anda sampaikan ya, tapi semoga itu bisa menjadi motivasi dan istilahnya pembaruan niat ya, tajdid dunia ya. Bahasa pondok Anda tajdid dunia, perbarui niat, karena niat dan iman itu kadang yazidu wa yankus, kadang naik kadang turun. Sama seperti niat belajar, kadang naik kadang turun. Dan itu perlu diperbarui sehingga nanti stabil. Niat itu juga sama, niat itu mungkin antum sering ya. Ada yang kalau lagi imannya naik, pingin banget sholat tahajud berapa rakaat, duha berapa rakaat. Tapi kalau imannya turun, nanti bahkan sholat wajib aja ketinggalan ya. Nah, sama seperti niat belajar juga seperti itu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang benar-benar rajin, kadang benar-benar malas. Nah ini dengan adanya motivasi ini semoga bisa menjadikan niat belajar kita lebih naik ya, lebih naik dan lain-lain ya. Kalau kalian butuh motivasi yang lain-lain, silakan tanya ke Ana ya. Jadi kalian kalau masalah nanya pembelajaran, masalah konsultasi, masalah motivasi, langsung ke nomor Ana ya, langsung ke Ana. Jangan ke admin. Kalau ke admin nggak paham nanti. Tapi kalau masalah teknis nanti silakan ditanyakan ke admin ya. Masalah administrasi, masalah teknis, masalah sistem, nah, itu pindah grup, pindah kelas ini masih bisa ya. Antum kan masuk di kelas siang. Nanti kalau mau pindah di kelas malam atau ini masih bisa. Itu nanti hubungannya sama admin ya. Tip ya, seperti itu untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Izin Ustadz, Nah, mau tanya Ustadz, kalau kelas promosi itu gimana ya Ustadz? ya itu di grup aja ya, grup pejuang. Sama yang hari Oh Jumat gitu. kelas Oh promo gitu. Terus itu biasanya kelasnya di hari Jumat, tapi hari Jumat yang bareng-bareng itu, dan itu cuma di grup pejuang itu, masuk grup aja. Jadi dia nanti cuma dapat info beasiswa dan kayak gitu aja. oh Pembelajaran lewat WhatsApp lah, ya, maksudnya yang biasanya anak kasih soal. Nah, itu kan setiap orang boleh jawab. Nah, itu maksudnya kelas promo di situ ya. bukan Zoom ya Ustadz ya? Bukan Zoom intensif, bukan ya. Ya Ustadz. Yang kedua Ustadz, itu kan ada admin ya Ustadz ya sekarang. Adminnya ada di grup ini enggak Ustadz? Maksudnya di grup kelas privat siang ya? Ada kalau di grup privat siang. Ada Ustadz? Iya. Enggak, maksudnya adminnya ada di grup privat siang? Di grup kelas kan maksudnya? Iya, di grup kelas ada. Ya ada. Ada. Enggak perkenalan Ustadz adminnya. Kan udah perkenalan di awal kemarin sebelum. Oh, udah tadi ya? Oh, saya nggak dengar ya kali ya. Bukan di ketika Ana masukin grup kan sudah perkenalan dulu ya adminnya. Apa namanya? Adminnya perkenalan kan. Yang dulu ketika Ana masukin di awal kali udah perkenalan. Oh iya. Oh, mungkin terlewat ya sama saya ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi intinya seperti itu ya. Intinya semuanya untuk mempermudah ya. Karena nggak bisa Anda pegang sendiri ya. Sekarang ada beberapa teman Anda yang membantu ya. Termasuk yang di paket privat 4 dan admin itu teman-teman Anda yang membantu sehingga nanti bisa
lebih kondusif dan bisa lebih rapi lagi dan bisa lebih nggak terlewat ya. Kalau kemarin ada kalau kemarin di sebelumnya ada yang sebenarnya Ana tahu ya, sebenarnya Ana tahu kalau orangnya nggak pernah masuk Zoom atau bahkan nggak ada suaranya sama sekali. Ada ya. Cuma Ana biarin karena Ana nggak ada waktu ya, karena nggak ada apa namanya? Nggak ada waktu untuk ngurusi dia lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang nanti Ana suruh kayak ini nggak pernah masuk, coba tanyain kabarnya gimana kayak gitu ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk apa-apa tapi lebih membantu dan lain-lain ya. Karena asli yang kemarin di bulan Ramadan ada satu orang ya sama sekali nggak pernah masuk dan padahal dia udah registrasi, udah administrasi. Kan rugi registrasinya. Karena kalau dia nggak pernah masuk, nggak pernah keluar. Nah, akhirnya ya ini perlu tindak lanjut ya, dalam artian ini perlu diingatkan. Mungkin orangnya lupa atau gini. Nah, kalau dulu Ana nggak ada waktu untuk ingatkan karena kalau kalian ngumpulin tugas karena semua jadi Ana sibuk di situ. Tapi dengan ada admin nanti ada yang mengingatkan masalah kenapa dia nggak pernah masuk Zoom atau masalah teknis-teknis yang lain ya. Ya seperti itu. Untuk hari ini katanya mau perfotoan, jadi atau tidak? Ya silakan buka kamera dulu ya sebelum kita tutup ya. Jadiin aja Ustaz. Mereka kayaknya ketakutan karena suruh pakai army deh, jadi pada nggak masuk ini. Apa kali? Nah, Bu Irhami ya, tinggal dibuka kameranya, tinggal Bu Irhami saja. Ayo Umi, ayo. Ini. Memang admin bener udah perkenalan. Belum Umi, hanya perkenalan via WA aja tuh Ustaz. Masih aja Japri Nisa tuh. Belum Umi, perkenalan via WA aja yang itu. Ya perkenalan via WA, emang perkenalan via apa lagi ya? Emang setiap pengajar yang di paket 4 itu banyak pengajar ya yang teman Ana itu nggak perlu masuk di sini. Admin juga nggak perlu masuk di kelas Zoom karena kalau di kelas Zoom nanti hubungannya sama Ana. Antum belajarnya sama Ana. Itu mereka cuma nanti di WA saja ya. Jadi Ana kira nggak perlu ya kalau perkenalan di Zoom ini. Karena kalau udah masuk Zoom itu udah hubungannya sama Ana karena belajar itu fokusnya belajar. Dan nanti kalau ada pengumuman dari admin atau pengumuman dari teman Ana yang lain, insya Allah Ana yang menyampaikan ya karena biar lebih satu arah ya, biar kalian nggak bingung siapa yang menyampaikan gini. Soalnya bisa penasaran Ustaz adminnya siapa. Enggak Umi yang Japri enggak Ustaz, aku enggak itu. Umi malah yang pas kemarin tuh Umi langsung gini, Nisa admin Japri Umi. Umi tanya namanya, dia diem aja gitu. Nisa mah nggak penasaran. Enggak, soalnya Ustaz adminnya ditanya namanya, nggak dikasih tahu namanya. Jadi kan biasanya admin masuk kan perkenalkan diri dulu siapa nama gitu kan. Oh. Nanti ajak jemputan. Biar Aura juga. Perlu ya. Biar Aura juga lihat. Suruh nggak perlu pakai nama ya, karena ketika Ana dulu jadi admin di Takalam. Bukan di Takalam ya, ada teman anak admin di mana di Takalam, bahkan di Maha juga ya sama seperti itu. Mungkin beda-beda ya Ustadz, karena saya biasanya kalau ada admin masuk kasih tahu hal apa gitu tentang kampus, biasanya menyebutkan nama dulu gitu kan, jadi kita kenal oh adminnya ini namanya gitu. Laki-laki atau perempuan gitu ya Mi ya, kan kalau sama-sama perempuan kita bisa lebih terbuka kayak gitu. Insyaallah maafi muskilah ya. Kalau kalau kurang enak ya langsung ke Ana juga bisa ya, karena gitu. Itu kan masalah yang istilahnya nggak inti ya, nggak inti. Jadi kalau emang langsung nanya ke Ana juga bisa ya. Paham? Nggak apa-apa sih Ustadz, cuman mau tahu aja, kalau enggak buka. Mau penasaran aja di Ustaz. Silakan dibuka ya kameranya Bu Irhami. Ayo Umi, ayo Miko kita ikut. Tapi ini mamanya terakhir Cia. Tuh lihat kamera. Ini kucing saya namanya. Kamu makan bulu, nggak boleh. Ada Bu Irhami? Maafi ya. Ada Ustaz. Kok jadi Mika doang sama hitam nggak bisa army. Ya udah Nisa juga hitam nih, dia Miko. Langsung aja ya, ala Isa bisa lasa ya.
Tuan ketiga ya. Wahid, Mumpung kucing aku lihat. Wahid, Isnani, Salasa. Lihat sini loh. Ya lagi ya. Wahid, Isnani, Salasa. Ih, Ustaz dihitung. Tiganya mana? Nah, maratan ukhra ya, sekali lagi. Wahid, Isnani, Salasa. Sih enak baik. Ah, malakhir ya. Al-akhir, Wahid. Hah, lagi? Pikir udah. Malakhir. Gaya bebas, Wahid. gaya bebas Ustaz. Ya, terserah ya. Wahid, Isnani, Salasa. Sip ya. Udah Umi nyengir mulu. Udah. Barakallahu fikum, insyaallah Astagfirullah. fi yaumil ghad ya. Jadi saya kan ditandain hari kita belajar ya. Afwan kalau hari ini lebih lama ya karena tadi ada pengarahan dan lain-lain. Tapi insyaallah dengan ini nanti bisa lebih jelas dan lain-lain ya. Nah, tadi bikirat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lu qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umika. Antuk.